mengenai kriptografi. Dan apa sih yang disebut dengan kriptografi itu? Jadi kriptografi adalah seni untuk menyandikan sebuah pesan. Nah, jadi dalam rangka kita ingin membuat sebuah pesan dan kita ingin menyandikannya, kita bisa menggunakan metode yang ada dalam kriptografi atau metode kriptografi ini. Nah, di sini saya akan membuat kriptografi menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Jadi saya beri contoh di sini. Nah, di sini saya sudah membuat kriptografi. Jadi dalam kriptografi itu saya di sini menggunakan kriptografi dengan metode Caesar. Jadi dengan metode Caesar ini adalah metode untuk menggeser huruf atau kuncinya. Nah, metode Caesar ini seperti namanya digunakan oleh Julius Caesar pada beberapa abad yang lalu. Jadi dalam dia mau mengirimkan pesan kepada gubernur-gubernurnya, dia membuat teks-teks yang dia kirimkan menjadi pesan yang terenkripsi atau sudah dirahasiakan. Nah, dalam kriptografi ini ada beberapa elemen. Yang pertama ada enkripsi, yang biasanya yaitu proses untuk menyandikan sebuah pesan. Jadi saya beri contoh di sini. Pesannya awalnya saya tunggu di pertigaan, oke. Nah, setelah dienkripsi hasilnya akan menjadi seperti ini. Menjadi ciphertext, dari plain text atau pesan biasa menjadi ciphertext. Pesan yang sudah tidak bisa dibaca, sudah tidak sulit untuk diartikan. Nah, selain enkripsi ada juga proses dekripsi. Jadi proses untuk menerjemahkan pesan atau ciphertext dari pesannya yang ini yang tidak bisa dibaca diterjemahkan kembali menjadi plain text lagi, sama seperti teks yang di asal. Jadi dalam penerapannya Julius Caesar itu dulunya mengirimkan teks mempunyai teks biasa, lalu teksnya dirubah menjadi ciphertext. Setelah itu pesannya dikirimkan. Nah, si penerima ini harus bisa mendekripsikan ciphertext tadi supaya bisa berubah lagi menjadi plain text. Nah, bagaimana caranya agar bisa membuat metode kriptografi dengan metode Caesar ini? Mari kita sama-sama mempraktikannya. Ini saya menggunakan Microsoft Excel. Saya buka sheet baru. Oke. Saya beri judul dulu, misalkan di sini. Oh, di sini saya menggunakan WebOS Office ya, yang spreadsheet, bukan Microsoft Excel, tapi fungsinya sama saja, bisa digunakan di spreadsheet jenis apapun. Saya beri judul misalkan kriptografi dengan metode Caesar. Nah, tugas kriptografi ini saya kerjakan untuk memenuhi tugas mata kuliah matematika diskrit di program studi teknik informatika. Oke. Selanjutnya di sini kita buat itu, misalkan ini untuk dekripsi dulu. Dekripsi ini plain text. Di sini kita buat untuk kotak ciphertextnya. Ini untuk ciphertext. Ya. Selanjutnya kita akan membuat tabel huruf ya, abjad dari A sampai Z. Kita buat di sini. Kita susun aja langsung. Kalau kita lanjutkan bisa nggak seperti ini, auto complete? Oh, tidak bisa ya, kita harus menambahkan manual. C D E F G
I J K L M N O P Q R S T U V W X Y dan Z. Nah, ini karena terlalu panjang, kita sempitkan ukuran kolomnya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nah metode Caesar ini adalah metode untuk merubah abjad yang ada di sini supaya bisa terenkripsi, maka abjadnya bisa digeser. Nah, umumnya untuk metode yang paling umum adalah digeser menjadi 3 huruf. Jadi saya beri contoh di sini, digeser 3 huruf jadi seperti ini. Kita copy, paste. Nah, seperti itu. Jadi penerjemahannya A menjadi D, B menjadi E, C menjadi F, D menjadi I, dan seterusnya. Nah, ini kan ada yang kurang, kita pindahkan saja yang di sini, yang 3 huruf, yang 3 huruf. Sini kita pindah ke ujung. Nah, seperti itu. Oke. Lalu kita akan mulai. Ini kita samakan dulu space aja. Ctrl X, Ctrl V. Lalu selanjutnya kita akan mulai menerjemahkan dari plain text ke hypertext. Nah, selanjutnya kita buat dulu tabel untuk menampung dari plain text ini. Ya. Oke. Nah, jadi dari setiap huruf yang ada di plain text ini kita ambil satu huruf, satu karakter kita masukkan ke tiap sel yang ada di sini. Caranya kita pakai rumus Excel, mid kurung dari sini di koma start numbernya kita dari penang. Kita akan mengambilkan satu huruf. Maka yang pertama kita harus membuat dulu susunan huruf supaya lebih mudah. Ini 1, 2 dan 27. Oh maaf, saya lupa ya. Ini kan tabel terdistribusi abjadnya dari A, B, C sampai Z. Nah, supaya nanti pesan kita ada spasinya, kita tambahkan kode untuk spasi. Misalkan kita pilih spasi, kodenya misalkan 5. Jadi kalau ada spasi kodenya 5. Seperti itu. Misalnya kita tambah set. Oke. Nah, kita ambil karakternya sama dengan min buka kurung, teksnya kita ambil yang di sini, start numbernya kita ambil yang ada di atas ini. Jadi kalau untuk sel yang pertama kita ambil huruf karakter yang pertama, yang kedua yang ambil karakter yang kedua, ketiga ambil karakter yang ketiga, dan seterusnya. Jadi value-nya dari teks yang ini koma 6 chartnya kita ambil satu karakter. Jadi dari mid, dari tengah kita ngambil awal startnya di teks yang ini, lalu kita ngambil satu karakter. Nah, dan yang teks yang ini A6 ini, yang ini harus kita absolutkan. Tekan F4 saja.
Ini sudah. Kita coba copy samping. Nah, kita coba tuliskan sesuatu di sini. Oke, sudah ada. Nah, ini kan masih ada satu karakter yang kosong. Kita tambahkan spasi saja supaya tidak error. Nah, seperti itu. Jadi plain text yang ada di sini kita distribusikan ke tiap sel yang ada di sini. Lalu kita mulai mengenkripsi. Jadi pesan setiap tag yang ada di sini kita terjemahkan berdasarkan teks pasangan yang ada di sini. Kita menggunakan rumus Excel, kita menggunakan lookup kurung lookup value-nya mana? Value-nya yang ini. Titik koma, tabel array-nya yang ini. Lalu kita tekan F4 untuk mengabsolutkan supaya tidak bergeser. Koma. Range-nya kita ambil baris yang kedua ya. Ini kan baris 1. Nah, kita ambil yang ini. Baris yang kedua. Koma. Lalu kita beri nilai 0 untuk false ya. Oke. Kita sekarang akan cek apakah benar teksnya sudah diterjemahkan sesuai tabel yang ada di atas. T sama dengan W, benar nggak? T sama dengan W, E sama dengan H, D sama dengan H, M sama dengan V, M sama dengan V, U sama dengan X, U sama dengan X, dan seterusnya ya, benar. Nah, sini juga sama nih, spasi sama dengan 5, gitu. Nah, baru teks yang sudah dienkripsi ini kita akan masukkan ke sel yang ada di sini. Caranya kita menggunakan rumus Excel, kita menggunakan concatenate, kita pilih saja satu-satu selnya, titik koma ini, titik koma, terus sampai semua selnya terpilih. Nah, agak sedikit repot, tapi ini untuk mengenkripsikan pesan. Ini metode yang sangat sederhana ya. Mungkin sekarang banyak metode yang lebih kompleks, seperti WhatsApp juga sekarang menggunakan enkripsi end to end. Dan dulu waktu Perang Dunia Kedua juga ada enkripsi Enigma digunakan oleh tentara Jerman. Nah, yang saya gunakan ini adalah metode enkripsi menggunakan Caesar. Oke, sudah. Kita enter saja. Nah, kita lebarkan. Oke. Nah, dari plain text sekarang sudah dienkripsi menggunakan tabel yang ini menjadi ciphertext. Seperti itu. Sekarang teksnya, pesan ini sudah bisa dikirimkan dan tidak akan diketahui oleh orang yang tidak berkepentingan ya. Jadi kalau kita mau mengirim pesan, kita enkripsikan, pesannya dikirimkan. Kalau ada orang yang tidak berkepentingan mengetahui pesan ini, mereka tidak akan bisa membaca pesannya. Dan orang yang kita kirim pesan juga harus bisa menerjemahkan pesan ciphertext ini. Oke. Nah, bagaimana cara untuk oh ini salah ya, bukan dekripsi tapi enkripsi. Sorry. Nah, mendekripsikan pesan yang sudah berbentuk ciphertext tadi. Nah, kita menggunakan metode selanjutnya. Dekripsi sebaliknya ya. Dekripsi. Ingat ya, dekripsi itu bukan deskripsi, jadi beda ya antara dekripsi dan deskripsi. Oke. Bagaimana caranya untuk mendekripsikan pesan tadi? Kita buat lagi kolom untuk plain text. Merge.
oh sorry, set merge links. Oke, kita beri kotak. Nah, cara untuk menerjemahkan pesan yang ada tadi berbentuk ciphertext menjadi plain text adalah kita harus membalikan. Nah, yang tadi kan hurufnya A, B, C, D, terus digeser menjadi 3 huruf ya untuk membuat ciphertext. Nah, supaya bisa kembali lagi dari ciphertext ke plain text, maka huruf ini harus kita geserkan lagi seperti semula. Jadi kita geserkan lagi sesuai kondisi awal. Nah, pertama kita copy dulu yang ini karena sekarang teksnya berbentuk ciphertext. Copy ke sini. V ini sama dengan yang ini. Tabelnya kita balik ya. Nah, tadi plain text sama dengan ciphertext, sekarang ciphertext sama dengan plain text. Lalu kita mulai menerjemahkan. Jadi yang ini kita terjemahkan jadi plain text lagi. Sama dengan langsung aja lookup value-nya yang ini ya, koma, tabel arraynya yang ini. Oke, kita tekan F4 untuk supaya absolute, koma lagi, row numbernya kita nomor 2, barisnya nomor 2, koma kita beri 0 untuk false. Oke, sekarang kita copy ke samping. Nah, kita cek apakah sudah benar. Temui saya di lobi jam 2. Sama gak seperti pesan asalnya? Nah, sama kan? Oke, sudah sama, berarti ini sudah cocok. Nah, sekarang dari masing-masing sel ini kita masukkan lagi ke sel plain text ini. Rumusnya sama seperti tadi. Concatenate ini, koma ini, terus sampai selesai. Nah, sudah, kita enter. Nah, sama kan seperti yang di atas. Temui saya di lobi jam 2. Berubah menjadi ciphertext dan dideskripsikan lagi menjadi sama seperti plain text yang awal. Temui saya di lobi jam 2. Seperti itu. Nah, itu untuk metode kriptografi menggunakan metode Caesar. Caesar ini saya menggunakan pergeseran huruf sebanyak 3 kali ya, tapi untuk pada prakteknya mungkin teman-teman bisa melakukan variasi ya, karena dalam metode kriptografi ini yang penting si pengirim pesan dan si penerima tahu bagaimana cara menerjemahkan pesannya, seperti itu ya. Dan di zaman modern ini sudah ada banyak metode kriptografi dan metode kriptografi pergeseran huruf ini masih digunakan, walaupun memang banyak kelemahannya, jadi lebih mudah untuk diterjemahkan, tapi masih banyak digunakan dalam kehidupan, dan mungkin ini sangat berguna sekali jika nanti kita ingin menyandikan sebuah pesan seperti itu ya. Oke, mungkin itu gitu saja tutorial membuat kriptografi dengan metode Caesar. Nah, mungkin lain kali saya akan membuat lagi metode kriptografi dengan metode yang lainnya.
itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.